Kemudian di wasiat selanjutnya, Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, wa istifhamuka ta'alluma wastifhamuka ta'alluma. Aku pun berwasiat agar pertanyaanmu dilakukan dalam rangka untuk belajar. Kemudian Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab bertanya yang tidak untuk mendapatkan faedah dan pembelajaran termasuk sebuah kesia-siaan, kebinasaan, keangkuhan, dan pamer belaka. Yang kesemua itu mendapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama'a au liyumari bihis sufaha'a au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nara." Barang siapa mencari ilmu dalam rangka untuk mencerca ulama atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat lain disebutkan, man talabal ilma liyumari bihis sufaha'a au yukathira bihil ulama'a au yasrifa wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa mencari ilmu untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk menjatuhkan atau menentang para ulama atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal dari Anas bin Malik. Begitupun Imam Ad-Dailami meriwayatkan secara marfu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza qa'ada ar-rajulu ila akhihi falyas'alhu tafaqquha wa la yas'alhu ta'annuta." Apabila seseorang duduk di majelis saudaranya, maka bertanyalah untuk menambah pemahaman, bukan untuk menjatuhkan. Hal demikian, Said Abdul Aziz mengatakan, hal demikian karena bertanya dengan maksud bukan untuk belajar atau menambah pemahaman dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan yang tidak terpuji, sehingga menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya untuk menambah ilmu, bertanya untuk menambah pemahaman, bukan bertanya untuk ngetes, bukan bertanya untuk menjatuhkan, bukan bertanya untuk merendahkan, mencerca, menghina, menjatuhkan, mengolok-olok. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena menuntut ilmu hanya untuk itu tidak boleh. Di sini larangannya sudah jelas sekali, bahwa apa? Bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Sekarang banyak yang bertanya seperti itu. Bertanya kemudian apa? Ini ustadznya sama nggak ya pemahamannya dengan saya? Oh ini ustadz ini nggak segolongan dengan saya. Oh, ustadz ini paham nggak tentang ini? Ustadz ini paham nggak tentang ini? Artinya dia sudah paham, tapi ingin menanyakan sesuatu yang sudah dia pahami. Terus untuk apa? Dan itu terjadi di semua kalangan. Tidak hanya di kalangan orang awam, tapi juga di kalangan pelajar, di kalangan penuntut ilmu.
di kalangan penuntut ilmu, bukan untuk mencari pemahaman, tapi ingin memastikan bahwa gurunya ini benar atau tidak. Kalau sudah demikian, ya sudah Kak, yang bertanya itu saja yang jadi guru. Yang bertanya itu saja yang mengajar. Yang bertanya itu saja yang mengajar. Di sini tidak terbayang. Seandainya yang bertanya itu maksudnya seperti itu, kemudian yang ngajar, yang ditanya juga maksudnya ingin menunjukkan keilmuannya. Artinya sombong dengan sombong. Merasa lebih baik dengan yang merasa lebih baik. Kalau demikian artinya apa? Yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Artinya iblis ketemu iblis. Terus jadinya majelis apa? Gitu malaikat mau turun. Kalau sedang mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah, ilmu Allah begini, malaikat turun. Padahal yang duduk iblis semua. Jangan-jangan yang di atas itu iblis juga tepuk tangan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Maka di sini dikatakan yang demikian itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dan juga yang demikian tempat kembalinya adalah neraka. Dan ini pesan dari Sayyidina Ali juga menjelaskan bahwa apa? Apabila seseorang duduk di majelis saudaranya, maka bertanyalah untuk menambah pemahaman, bukan untuk menjatuhkan. Di sini redaksinya saudaranya sesama muslim. Saudaranya sesama muslim. Ketika yang disampaikan ada yang salah, ditegur, tidak apa-apa. Ditegur tidak apa-apa. Hal itu biasa. Para sahabat juga demikian. Sayyidina Abu Bakar ketika ingin mengumpulkan Al-Quran, ditegur tidak? Ada yang tidak setuju? Ada. Itu usulnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang tidak setuju sebagai khalifah. Demikian juga sebaliknya, ketika Sayyidina Abu Bakar ingin memerangi orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, itu yang tidak setuju Sayyidina Umar. Itu terjadi saling menasehati, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka paling enak itu memirip-miripkan. Cara paling mudah untuk PDKT ke umat Islam itu mirip-miripkan dengan Rasulullah. Tapi benar nggak mirip dengan Rasulullah? Oh, ini seperti Rasulullah, ini seperti Rasulullah, ini seperti Rasulullah. Itu paling enak itu. Kalau ingin PDKT ke umat Islam. Tapi benar tidak seperti Rasulullah? Nah, itu kita butuh pemahaman. Butuh pemahaman sehingga apa? Sehingga kita dapat mengenali mana sih yang sebenarnya pewaris Rasulullah. Mana yang sebenarnya menyampaikan ilmunya Rasulullah. Mana yang sebenarnya memperkenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dicontohkan. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.